Salam jumpa kembali para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan materi IPA terpadu untuk pelajaran biologi SMP kelas 7 semester 1. Judul materi kita ini adalah Kingdom Plantae 2. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan ada tidaknya bunga itu ada dua. Yang pertama adalah tumbuhan berspora, yang kedua adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berspora itu juga dibedakan atas dua. Yang pertama adalah tumbuhan lumut disebut Bryophyta, yang kedua adalah tumbuhan paku disebut Pteridophyta. Baiklah, kita akan membahas yang pertama tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ciri-cirinya, tumbuhan lumut itu merupakan tumbuhan berhijau daun, berarti dia mempunyai klorofil. Dia mempunyai bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun, tapi bukan akar, batang, dan daun yang sejati. Berkembang biak dengan spora, tidak memiliki berkas pengangkut, hidup di tempat yang lembab. Contoh, lumut daun dan lumut tanduk. Berikutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya, memiliki zat hijau daun atau klorofil, memiliki akar, batang, daun yang jelas, berkembang biak dengan spora, berkas pembuluh angkut tidak sempurna, ditemukan di tempat lembab. Contohnya adalah suplir dan paku tanduk rusa. Yang kedua, selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhan berbiji atau disebut juga dengan tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbiji dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama disebut Gymnospermae, yaitu tumbuhan biji terbuka. Dia menghasilkan biji tetapi tidak menghasilkan bunga. Yang kedua adalah Angiospermae, tumbuhan biji tertutup, menghasilkan biji di dalam buah. Kita akan membahas Angiospermae. Angiospermae itu dibedakan atas dua, yaitu yang pertama tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang berkeping dua. Disebut berkeping dua, kenapa? Karena dia keping bijinya berjumlah dua. Contohnya adalah kacang dan mangga. Yang kedua adalah tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan berkeping satu, di mana keping bijinya berjumlah satu. Contohnya adalah jagung dan padi. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan penampakan dibedakan atas tiga. Yang pertama adalah herba, merupakan tumbuhan kecil batang lunak, contoh bunga matahari, padi, kacang kapri, dan lain-lain. Dua, semak, ukurannya sedang dengan batang kayu dan keras, contoh bunga mawar dan pohon jeruk. Yang ketiga adalah pohon, yaitu tumbuhan yang tumbuh tinggi dengan batang yang keras dan berkayu, contoh mangga dan kelapa. Sekarang adalah klasifikasi tumbuhan berdasarkan siklus hidup. Ada tiga jenis, disebut tumbuhan anual atau semusim, dua tumbuhan bienal, tiga tumbuhan perennial. Tumbuhan anual atau tumbuhan semusim yaitu tumbuhan yang melengkapi satu siklus hidupnya dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tumbuhan bienal yaitu tumbuhan yang melengkapi satu siklus hidupnya dalam jangka waktu 2 tahun. Contoh, lobak, wortel, beet. Sedangkan tumbuhan perennial yaitu tumbuhan yang melengkapi satu siklus hidupnya dalam jangka waktu beberapa tahun. Contohnya, mangga, jambu, dan palem. Berikutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya, memiliki zat hijau daun atau klorofil, memiliki akar, batang, daun yang jelas, berkembang biak dengan spora, berkas pembuluh angkut tidak sempurna, ditemukan di tempat lembab. Contohnya adalah suplir dan paku tanduk rusa. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ini juga ada tiga. Yang pertama adalah mesofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tanah dengan kondisi air yang cukup. Contohnya adalah tanaman herba.
Yang kedua adalah hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air, contohnya eceng gondok dan teratai. Yang ketiga adalah xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah dengan kondisi air yang kurang, seperti gurun. Contoh tanamannya adalah kaktus.